Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan belajar kembali terkait dengan pengantar manajemen Islami. Oke, untuk video kali ini kita akan bicara tentang seorang yang sangat penting atau sangat sentral dalam proses manajemen, yaitu seorang manajer. Nah, untuk video ini kita akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Bagian pertama nanti akan membahas tentang siapa itu manajer dan apa saja peran dari seorang manajer. Kemudian video kedua nanti akan membahas tentang managerial skills, dan video ketiga akan bicara tentang managerial level. Baik, untuk video yang pertama ini mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai, penting bagi kita untuk bisa mendeskripsikan siapa itu seorang manajer. Oke, menurut teman-teman, manajer itu orang yang seperti apa sih? Nah, ada beberapa definisi yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah seorang manajer adalah setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Sehingga di sini manajer tidak hanya tanggung jawabnya terhadap bawahan ataupun manusia yang ada di dalamnya, tapi juga sumber daya lainnya. Definisi lain mengatakan manajer adalah orang yang berkewajiban mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bantuan orang lain. Here again, sangat ditekankan pada adanya kerjasama kolektif ya, bahwa seorang manajer tidak bisa bekerja sendiri, tapi dia harus ada bekerja bersama orang lain. Definisi lain mengatakan profesi manajer dapat didefinisikan sebagai memainkan beberapa peran atau serangkaian tindakan yang direncanakan terkait dengan posisinya. Seorang manajer yang sukses tahu kapan harus memainkan setiap peran secara terpisah ataupun kombinasi peran untuk mencapai kesuksesan. Nah, ini adalah definisi dari Mintzberg yang nantinya akan nyambung ke bagian selanjutnya, yaitu tentang peran-peran seorang manajer. Singkatnya, apa saja yang dilakukan oleh seorang manajer? Yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Jadi seorang manajer harus tahu ya, mana yang prioritas di antara semua yang harus dicapai pada waktu yang bersamaan. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, serta manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Oke, itu tadi singkatnya apa saja yang harus dilakukan oleh seorang manajer, tapi kemudian kita akan masuk ke peran-peran seorang manajer. Roles of manager. Mungkin di sini teman-teman sudah bisa nebak ya, manajer itu sebenarnya perannya untuk apa saja sih? Nah, manajer itu bukan seorang pesulap. Hanya melalui pengalaman dan pengetahuan praktis seorang manajer dapat menjadi pemimpin yang efektif. Oke, pada video terdahulu kita sudah membahas ya bahwa manajemen itu adalah selain dia itu ilmu, tapi dia juga adalah art ataupun seni. Sehingga untuk penerapannya dibutuhkan pengalaman, di mana kita tahu experience is the best teacher. Ya, pengalaman adalah guru terbaik gitu. Sehingga apa yang sudah pernah dialami itu akan menjadi pembelajaran yang mana ya tidak cukup kita hanya dengan kita punya ilmu terkait manajemen, tapi juga kita harus experience ya. Harry Mintzberg, seorang ahli manajemen dan penulis Kanada, mengemukakan gagasan untuk menjalin pengalaman praktis dengan teori bisnis. Dalam buku klasiknya The Nature of Managerial Work, yang menjelaskan 10 peran yang diisi oleh seorang manajer. Nah, jadi terkadang kita bingung seorang manajer itu harus ngapain aja sih gitu. Ada banyak sekali versi, dan kalau misalnya teman-teman searching ya, apa saja tugas atau apa saja pekerjaan seorang manajer gitu, itu akan ketemu banyak sekali. Tapi di sini sudah dituliskan 10 oleh Mintzberg yang terbagi dalam 3 domain ya, atau 3 kategori utama. Yang pertama adalah interpersonal. Nah, interpersonal ini adalah peran yang mencakup hubungan yang harus dimiliki seorang manajer dengan orang lain gitu ya. Jadi bukan hanya dengan bawahan, tapi juga mungkin dengan atasan ataupun dengan orang lain yang ada di luar organisasi. Kemudian yang kedua, informational, melibatkan berbagi dan menganalisis informasi. So, seorang manajer singkatnya itu harus bisa untuk memaintain ya, mencari informasi dan juga menganalisis informasi tersebut. Yang terakhir adalah decisional.
peran ini melibatkan pengambilan keputusan. So, seorang manajer setelah dia mendapatkan informasi-informasi tadi ya, kemudian dia harus bisa juga untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan informasi yang telah dimiliki. Baik. Di sini singkatnya seperti ini teman-teman, untuk pembagian dari apa saja sih peran seorang manajer menurut Mintzberg. Ada interpersonal roles, informational roles, dan decisional roles. Interpersonal roles itu dia sebagai figurehead, leader, and liaisons. Kemudian di sini informational roles dia sebagai monitor, disseminator, and spokesperson. Decisional roles dia sebagai entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, sama negotiator. Nah, apa saja masing-masingnya kita akan bahas satu persatu. Untuk interpersonal ada 3 fungsi utama, yaitu figurehead, leader, dan liaison. Nah, yang pertama figurehead. Seorang manajer itu harus bertindak sebagai figuran karena otoritas formal dan posisi simbolis mereka mewakili organisasi. Di sini aktivitasnya adalah ia melakukan tugas-tugas seremonial dan simbolis seperti menyapa pengunjung, menandatangani dokumen legal gitu ya. Jadi posisi di sini dia adalah sebagai seorang yang disimbolkan figuran gitu ya, dan dia menjadi semacam simbol dari organisasi gitu, sehingga dia harus mengambil peran misalnya untuk menandatangani dokumen legal dan sebagainya, yang itu sebenarnya datang dari tanggung jawab mereka itu sendiri gitu, sehingga kita tidak bisa katakan bahwa oh ini dia hanya posisi tanda tangan aja gampang tugasnya gitu ya, tapi tidak, bahwa datang tanggung jawab dengan tadi sekedar tanda tangan tadi, yaitu datang tanggung jawab juga bersamanya. Kemudian posisinya sebagai leader, sebagai pemimpin, manajer harus menyatukan kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu di bawah komando mereka. Tanggung jawab atas pekerjaan bawahan, ini aktivitasnya ya, dia harus bertanggung jawab atas pekerjaan bawahan, motivasi, mendorong karyawan, menjalankan otoritas formal. Jadi kalau ada kesalahan dari bawahannya, itu bisa jadi dilimpahkan juga ke leadernya gitu, atau ke pemimpinnya, atau ke manajernya. Nah, di sini juga tugas-tugas dia tidak hanya dia bertanggung jawab atas pekerjaan bawahannya, tapi juga dia harus bisa memotivasi. Next, liaison, di mana dia sini perannya adalah sebagai penghubung ya, berkaitan dengan hubungan horizontal yang studi aktivitas kerja telah terbukti penting bagi seorang manajer. Dia juga harus memelihara jaringan hubungan di luar organisasi. Jadi di sini dia horizontal dan juga mungkin vertikal ya, horizontal dengan teman-teman sebayanya gitu, dengan manajer-manajer lain ataupun dengan orang yang ada di luar organisasi. Nah, di sini dia tugasnya adalah untuk aktivitasnya memelihara tautan informasi baik di dalam maupun luar organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah informasional. Di sini ada 3 studi atau 3 fungsi ya, atau 3 peran, yaitu monitor, disseminator, dan spokesperson. Seorang manajer di monitor adalah sosok penting dalam memantau apa yang terjadi dalam organisasi, menerima informasi tentang peristiwa internal dan eksternal, dan mengirimkannya pada orang lain. Di sini aktivitasnya mencari dan menerima informasi, memindai majalah, laporan, memelihara kontak pribadi dengan pemangku kepentingan. Jadi di sini dia harus cari informasi sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, sebagai disseminator seorang manajer, yaitu dia menyampaikan informasi baik yang faktual maupun yang bernilai. Jadi aktivitasnya adalah meneruskan informasi kepada anggota organisasi, baik itu melalui memo, melalui telepon ya, dan lain-lain. Yang terakhir adalah spokesperson. Seorang manajer dia harus memberikan informasi mengenai organisasi kepada orang luar gitu. Jadi tidak hanya internal organisasi, tapi dia juga pada suatu waktu dia harus bisa untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang lain di luar organisasi gitu ya. Karena stakeholders dalam sebuah organisasi ataupun sebuah bisnis itu tidak hanya orang-orang yang berada di dalam organisasi itu sendiri, tapi lebih penting adalah stakeholder yang ada di luar organisasi. Seorang manajer harus mampu untuk bisa mengkomunikasikan informasi yang telah ia dapatkan, keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam manajemen gitu ya, itu kepada orang lain ataupun kepada stakeholders yang ada di luar organisasi. Kemudian untuk peran selanjutnya yaitu decisional, ada 4 fungsi di sini. Yang pertama entrepreneur. Manajer membuat keputusan tentang mengubah apa yang terjadi dalam suatu organisasi, termasuk memulai perubahan dan mengambil bagian aktif dalam memutuskan dengan tepat apa yang harus dilakukan. Terkadang
seorang manajer itu juga harus membuat keputusan-keputusan dan dia harus memulai perubahan gitu ya. Dia harus seorang yang inovatif dan kreatif. Di sini tugasnya ataupun aktivitasnya adalah memulai proyek perbaikan, mengidentifikasi ide baru, dan mendelegasikan tanggung jawab ide kepada orang lain gitu. Jadi itu tugas yang pertama ataupun peran yang pertama. Yang kedua adalah disturbance handler. Disturbance itu artinya kekacauan mungkin ya, kerusakan dan lain-lain. Seorang manajer harus membuat keputusan yang muncul dari peristiwa di luar kendali mereka dan tidak dapat diprediksi. Jadi terkadang ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa diprediksi ya. Contohnya mungkin ya kondisi pandemi misalnya. Nah, itu semua yang ada di luar perkiraan seorang manajer dan dia harus bisa menghandle hal-hal yang di luar kendali tersebut. Kemampuan untuk bereaksi terhadap peristiwa serta merencanakan kegiatan merupakan keterampilan manajerial yang penting. Nah, apa saja aktivitasnya? Mengambil tindakan korektif, menyelesaikan konflik, beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau misalnya ada konflik dia selesaikan dan dia juga seorang yang harus adaptif ya. Tadi kalau misalnya keadaannya seperti pandemi sekarang ini bagaimana yang harus dilakukan dan seterusnya. Next, dalam peran sebagai seorang decisional, seorang manajer juga harus menjadi resource allocator. Seorang manajer membuat keputusan tentang alokasi uang, orang, peralatan, waktu dan sebagainya. Di sini di antara aktivitasnya adalah memutuskan siapa yang mendapat sumber daya, menyiapkan anggaran, mengatur jadwal, dan menentukan prioritas. Sementara yang terakhir perannya adalah sebagai negosiator. Seorang manajer harus bernegosiasi dengan orang lain dan dalam prosesnya mampu membuat keputusan tentang komitmen sumber daya organisasi. Nah, di sini tugasnya diantaranya mewakili departemen selama negosiasi kontrak serikat pekerja, penjualan, pembelian, dan anggaran. Jadi, seorang manajer juga dalam satu waktu adalah seorang negosiator. Ya, dia harus punya kemampuan tawar-menawar dan bernegosiasi baik dengan pihak internal maupun khususnya dengan pihak eksternal. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk video yang pertama. Nah, nanti kita akan lihat dan kita sambung ke video yang kedua. See you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.